Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad, wassalatu wassalam ala man fis sama' ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Yang saya cinta, yang saya muliakan, keluarga besar daripada sahibul haud almarhum Yai Haji Burhanuddin bin Umar Lubis. Yang saya cinta, yang saya muliakan, para alim ulama, para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah. Yang saya cinta, yang saya muliakan segenap para wali-wali santri, para hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi khususnya, para santri dan santriwati yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada pagi hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala melangkahkan, menggerakkan hati kita. Hati tersebut melangkahkan kedua kaki kita untuk duduk di majlis yang penuh dengan keberkahan ini, yang dimana dari tadi dibacakan Al-Quran, bahkan dikhatamkan Al-Quran, dibacakan Yasin, dibacakan tahlil, tahmid, tasbih, takbir, tamjid dan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad, yang dimana itu semua dihadiahkan untuk almarhum di dalam kuburnya. Alhamdulillah, yang dimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca Yasin, maka Allah Subhanahu wa taala persiapkan baginya di akhirat sorga, yang dimana sorga tersebut tanahnya terbuat dari kasturi, istananya, temboknya terbuat dari emas putih, yang dimana dalam istana tersebut terdapat 99 kamar. Di setiap satu kamar terdapat 99 ranjang. Di setiap satu ranjang terdapat 99 kasur. Di setiap satu kasur terdapat 99 bantal. Dan di setiap satu bantal terdapat 99.000 bidadari. Itu Allah persiapkan bagi orang yang membaca satu daripada surat Yasin. Maka itulah yang Allah Subhanahu wa taala persembahkan, yang Allah hadiahkan bagi almarhum kelak di akhirat, yakni surga yang begitu luar biasa kenikmatan dan keindahannya. Kemudian kita membaca tahlil yang berbunyi la ilaha illallah, yang dimana dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ilaha illallah hisni, man qala la ilaha illallah faqad dakhala hisni, faman dakhala hisni faqad amana min adabi. La ilaha illallah adalah benteng pertahananku, maka barang siapa yang membaca la ilaha illallah, maka dia telah masuk ke dalam benteng pertahananku. Barang siapa yang masuk ke dalam benteng pertahananku, maka dia akan aman dari segala azab dan siksaku. Tadi kita membaca la ilaha illallah, maka almarhum Ki Haji Burhanuddin dalam kuburnya terbebas dari azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kita membaca shalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana dalam hadis qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang bersalawat kepada aku satu kali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Salawat dari Allah adalah rahmat, salawat dari malaikat adalah maghfirat, pengampunan, dan salawat dari umatnya adalah doa. Kita bersalawat kepada Rasulullah, maka Allah membalas satu salawat dengan 10 kali rahmat. Dalam athar dijelaskan, di dalam kuburnya Rasulullah ada salah satu malaikat yang Allah ciptakan, yang dimana malaikat tersebut tugasnya, barang siapa yang membacakan salawat kepada Rasulullah, maka malaikat tersebut membawa salawat itu di atas kuburnya Rasulullah. Malaikat tersebut berkata, ya Rasulullah, fulan bin fulan bersalawat kepadamu. Ya Rasulullah, fulanah binti fulan bersalawat kepadamu. Tadi kita dulu bersalawat kepada Rasulullah. Maka malaikat tersebut berkata, ya Rasulullah, fulan bin fulan disebut engkau punya nama satu persatu. Fulanah binti fulan, mereka bersalawat kepada Rasulullah pada pagi hari ini di acara Haul Ki Haji Burhanuddin yang diselenggarakan di Pondok Pesantren An-Nur, yang diasuh oleh Ki Haji Sobri Lubis, yang dimana mereka hadiahkan pahalanya untuk almarhum Ki Haji Burhanuddin sahibul haul. Apa kata Rasulullah? Sampaikan kepada mereka, maka salawat mereka bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dibawa salawat kita di menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Akan aku ciptakan dari setiap satu huruf
dari sholawat yang mereka baca. Satu huruf sholawat yang kita baca, Allah ciptakan 360 malaikat. Jadi kita bersolawat, ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya satu huruf, alif satu huruf, ro satu huruf, ba satu huruf, ya satu huruf. Ya Rabbi itu 5 huruf. Dari setiap satu huruf kata Allah, aku ciptakan 360 malaikat yang memiliki 360 kepala. Setiap kepala memiliki 360 wajah. Setiap wajah memiliki 360 mulut. Setiap mulut memiliki 360 lidah. Dan setiap lidah akan memohonkan ampun atas dosa-dosa orang yang bersolawat tersebut. Inilah keutamaan-keutamaan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita dan Allah berikan kepada sahibul haud. Allah ampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu, yang akan datang, yang tampak, yang tidak tampak, yang besar, yang kecil, semua. Berkat apa? Berkat duduknya kita di sini telah mendoakan almarhum yang telah meninggal dunia. Maka ini pun menjadi bukti bahwasanya anak-anak yang ditinggalkan oleh almarhum adalah anak-anak yang soleh. Karena anak-anak beliau mengundang kita semua duduk di majlis yang penuh dengan kemuliaan untuk mendoakan beliau yang menjadi pahala yang mengalir sampai datangnya hari kiamat. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah, idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalatha, sadaqatin jariyah, al-ilmu yantafa'u bih, wa waladun salih yad'u lah. Apabila manusia meninggal dunia, maka terputus seluruh amalnya. Kita masih hidup salat dalam kubur, kita tidak bisa salat. Kita masih hidup puasa dalam kubur, kita tidak bisa puasa. Kita masih hidup haji dalam kubur, kita tidak bisa haji. Akan tetapi kalau kita hidup meninggalkan 3 amal ini, maka pahalanya mengalir terus sampai datang hari kiamat. Yang pertama sedekah jariyah, mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua al-ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, yakni para ulama, para orang-orang soleh. Yang ketiga waladun soleh, yaitu anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Selama kita masih hidup, kita meninggalkan anak-anak yang soleh dan soleha, maka walaupun dia telah meninggal dunia, ketika anak tersebut mendoakan kita, maka pahalanya akan mengalir terus sampai datangnya hari kiamat. Oleh karenanya, saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, mumpung kita masih hidup, maka didik kita punya anak-anak dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad SAW, agar nanti ketika kita meninggal dunia, anak-anak kita bisa mengirimkan doa kepada kita, bisa menjadi anak-anak soleh, bisa menjadi tabungan bagi kita semua. Mumpung kita masih hidup, didik anak-anak kita dengan Al-Quran, didik anak-anak kita untuk bisa membaca Al-Quran, didik anak-anak kita mengikuti baginda Nabi besar Muhammad, mengikuti ajaran Islam, mengikuti akhlak Nabi Muhammad SAW. Jadikan Nabi Muhammad sebagai teladan, uswah, pedoman dan teladan bagi anak-anak kita, bagi putra-putri kita, khususnya para ibu-ibu. Di sini banyak ibu-ibu. Awas, ibu-ibu, kalian adalah madrasatul ula. Kalian adalah muallimah, muaddibah, mudarrisah. Seorang ibu adalah madrasah pertama, guru pertama, pondok pesantren pertama, sekolah pertama bagi putra-putrinya. Bukanlah pondok pesantren, bukanlah madrasah, bukanlah sekolah, tetapi hakikat guru yang pertama, pondok pesantren yang pertama bagi putra-putri adalah kalian sebagai seorang ibu. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpamakan istri, nisa'ukum harsul lakum, wanita-wanita kalian adalah ladang bagi kalian. Kita, kami para lelaki, kami yang bercocok tanam, kalian para perempuan, kalian adalah ladangnya. Jika para laki-laki bercocok tanam di ladang yang baik, maka hasilnya bakal baik. Tetapi kalau kita bercocok tanam di ladang yang rusak, di ladang yang kering kerontang, maka hasilnya pun bakal buruk. Nah, ibu-ibu adalah ladang tersebut. Baik buruknya anak tergantung daripada ibunya, bukan tergantung daripada bapaknya. Karena waktu seorang ibu dengan anak lebih banyak daripada waktu seorang bapak dengan anaknya. Maka baik buruknya anak tergantung daripada ibunya. Banyak ibu-ibu zaman sekarang, kalian tahu di mana letak kursi kalian, kalian tahu di mana letak lemari kalian, kalian tahu di mana letak kasur kalian, kalian tahu di mana letak kompor kalian, tapi kalian tidak tahu di mana letak anak-anak perempuan kalian ketika malam. Emas kalian, ibu-ibu saya tanya, emas, uang, permata, berlian, apakah kalian taruh di luar rumah? Ditaruh di mana? Dalam lemari, dikunci rapat-rapat, iya kan? Kenapa? Takut diambil orang, iya kan? Emas, intan, mata, uang kalian kunci rapat-rapat, sangat berharga bagi kalian. Kalian takut diambil orang. Kenapa? Anak-anak perempuan kalian umbar kayak binatang. Apakah emas lebih berharga daripada anak perempuan kalian? Apakah intan permata lebih berharga daripada anak perempuan kalian? Tapi ini nyatanya yang terjadi, ibu. Kalian lebih cinta, lebih perhatian, lebih takut kehilangan emas
kehilangan harta, kehilangan uang, daripada kehilangan kehormatan dan harga diri anak-anak perempuan kalian. Ibu-ibu tahu, Sayyidatuna Fatimah, putri Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, setiap malam beliau rumahnya gelap. Para sahabat bertanya, ya Imam, ya Ali, apakah engkau tidak punya uang untuk beli lentera sehingga setiap malam rumahmu selalu gelap? Apa kata beliau? Sengaja aku matikan rumahku ketika malam. Agar apa? Agar orang-orang yang lewat depan rumahku tidak bisa melihat sekalipun bayangan daripada anak-anak perempuanku. Aku tidak rela, aku tidak ridho orang-orang melihat bayangan daripada anak-anak perempuanku. Itu Sayyidina Ali dan Sayyidatuna Fatimah. Kita ibu-ibu zaman sekarang, anak perempuan kalian umbar kayak binatang. Bahkan binatang lebih berharga daripada anak perempuan kita. Kadang ibu-ibu apalagi di kampung-kampung, ayamnya nggak pulang dicari, anak perempuan yang nggak pulang dibiarkan. Ayam lebih berharga, lebih mahal, lebih engkau jaga daripada anak-anak perempuan kita. Itu yang terjadi. Oleh karenanya alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kita masukkan anak-anak kita, putra-putri kita di pondok-pondok pesantren, di yayasan-yayasan Islam. Ini adalah suatu kebaikan. Ini adalah suatu hal yang bermanfaat. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang zaman sekarang, mereka lebih memilih sekolah-sekolah modern. Mereka lebih memilih sekolah-sekolah yang tinggi, sekolah-sekolah dalam urusan dunia. Mereka tidak mau masukkan anaknya ke pondok pesantren. Mereka tidak mau masukkan anaknya ke yayasan-yayasan Islam. Mereka lebih memilih yang urusan-urusan dunia, sekolah-sekolah negeri. Mereka lebih memilih sekolah-sekolah yang berpedoman kepada orang-orang barat, yang berkiblat kepada orang-orang barat. Mereka berkata kalau masuk pondok pesantren ketinggalan zaman. Mereka berkata kalau masuk yayasan-yayasan Islam ketinggalan zaman. Saya tanya ibu-ibu semua, ibu-ibu jawab yang keras dan jawab yang jujur. Yang paling banyak jadi maling, yang paling banyak jadi maling dulunya mereka mondok, mereka sekolah Islam atau mereka sekolah umum? Jawab yang keras. Yang paling banyak jadi maling dulu mondok apa sekolah umum? Yang paling banyak jadi pelacur dulu mereka mondok apa sekolah umum? Hah? Yang keras. Yang paling banyak tidak perawan mereka di pondok pesantren, di yayasan Islam atau di sekolah-sekolah umum? Jawab yang keras. Yang paling banyak dari koruptor mereka dulu mondok di yayasan Islam atau sekolah-sekolah umum? Berarti mana lebih bejat? Pondok pesantren atau sekolah umum? Mana lebih biadab? Mana lebih biadab? Makanya jangan menyepelekan pondok pesantren, jangan menyepelekan yayasan Islam. Ini yang terjadi, betul? Betul? Kita ngomong realita aja, ngomong apa adanya. Yang paling banyak menjadi maling, yang paling banyak jadi koruptor, yang paling banyak jadi penjahat, yang paling banyak jadi penjaga. Terbukti mereka bukan apa lebih banyak, bukan dari pesantren, lebih banyak bukan dari dulu sekolah-sekolah Islam, akan tetapi dari sekolah-sekolah umum. Kenapa? Karena minimnya pengetahuan dan pemahaman mereka tentang agamanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena bersyukur Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita punya anak-anak berada di Yayasan An-Nur. Makanya kita doakan ke Sobri sebagai muassis, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi baik buruknya anak ibu-ibu tergantung dari seorang ibu. Nah, baik buruknya ibu sebagai seorang istri itu tergantung daripada suami. Jadi kembali lagi kepada suami. Bapak-bapak zaman sekarang ngarep. Mereka ngarep, saya pengen punya istri seperti Sayyidatuna Khadijah. Saya pengen punya istri seperti Sayyidatuna Fatimah. Saya pengen punya istri seperti Sayyidatuna Khansa, seperti Sayyidatuna Sumayyah binti Khabbab. Saya pengen punya istri seperti Sayyidatuna Mutia. Kalau pengen punya istri seperti Sayyidatuna Khadijah, maka bapak harus menjadi sosok Rasulullah SAW. Pengen punya istri seperti Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, harus menjadi sosok Rasulullah. Pengen punya istri seperti Sayyidatuna Fatimah, harus menjadi sosok Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pengen punya istri seperti Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar, harus menjadi sosok Zubair bin Awwam. Pengen punya istri seperti Sayyidatuna Khadijah, bapak-bapaknya kelakuan kayak Fir'aun, bagaimana? Gak bakal bisa. Baik buruknya anak tergantung daripada ibu, dan baik buruknya ibu sebagai istri tergantung kita daripada suami. Penumpang celaka atau tidak tergantung daripada kapalnya. Kapal tersebut tergantung daripada nahkodanya.
Kita sebagai suami adalah nahkoda, istri adalah kapal, dan anak-anak perempuan kita ataupun anak-anak laki-laki kita adalah penumpang daripada kapal tersebut. Maka nahkodanya harus menjadi nahkoda yang baik. Begitupun kapalnya harus menjadi kapal yang bagus. Insya Allah kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menjadi orang tua bisa mendidik anak-anak kita sehingga menjadi ladang bagi kita walaupun telah meninggal dunia nanti anak-anak kita bisa menjadi anak yang soleh yang berbakti pada kedua orang tua. Sebab berbakti pada kedua orang tua bukan hanya ketika masih hidup saja, tetapi berbakti kepada kedua orang tua abada selama-lamanya. Walaupun orang tua kita telah meninggal dunia, bukan berarti putus bakti kita kepada kedua orang tua, tapi berbakti kepada kedua orang tua walaupun telah meninggal dunia. Dengan apa? Dengan memperbanyak mengirimkan doa ayat-ayat Al-Quran kepada kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia. Kita doakan mudah-mudahan almarhum sahibul haul pada pagi hari Ki Haji Burhanuddin Umar Lubis, mudah-mudahan Allah luaskan kuburnya. Allah jadikan kubur yang taman daripada taman surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala penuhi dengan cahaya Allah, karena Allah bangkitkan bersama bagi Nabi besar Muhammad, dan kita pun semua yang duduk di majlis ini kelak di akhirat Allah kumpulkan di bawah bendera bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saya sedikit yang dapat saya sampaikan. Tadi saya datang kemari itu mau ngantar saya punya putri Alia dan Gazia. Nggak ada saya mau ngasih sambutan, Pak, saya pakai kaos, cuma dikerjain sama kayak sobri. Orang datang kemari semalam, Alia sama Gazia, saya punya putri bilang, Abah besok ada acara di sekolah. Acara apa nak? Nggak tahu, pokoknya ada acara, terus katanya wali santri harus hadir. Oh ya udah, nanti besok Abah antar. Begitu nyampe sini ada acara hall. Dan begitu saya lagi di dalam sama Kiai Sobri dipaksa buat sambutan. Tapi insya Allah bermanfaat walaupun sedikit. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.